Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bicara tentang sebuah perlombaan atau pertandingan, babak yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak yang menentukan siapa pemenang yang sesungguhnya, betul? Kemudian, apalagi alasannya? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah, berarti pemainnya pemain cadangan atau pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Hari ini kita berada di ujung peradaban manusia. Today we are in the last episode of the human civilization. Hari ini kita berada dalam peradaban yang terakhir dari peradaban manusia. Hari ini merupakan pertarungan antara hak dan batil yang sesungguhnya. Demi Allah, risalah yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, risalah tauhid, hari ini berhadapan dengan berbagai macam ideologi yang sebetulnya merupakan milah yang satu. Apapun casing mereka, kapitalisme, Zionisme, komunisme, Hinduisme, Buddhaisme, dan Islam yang lainnya, mereka berkumpul menjadi satu dan mereka berhadapan dengan tauhid. Betul Bapak Ibu? Maka jika babak final, sekali lagi, yang keluar adalah yang terbaik, baik dari kalangan mereka pejuang kebenaran ataupun dari mereka pejuang kebatilan. Bapak Ibu rahmati Allah, dan kita yakin yang menang pasti Allah Azza wa Jalla. Ya, dan pasukan Allah. Tadi ayatnya saya baca dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pemimpin kalian, pelindung kalian, penolong kalian adalah Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah, orang-orang beriman sebagai pemimpinnya, pelindungnya, penolongnya, maka mereka pasti menang. Dan hizbus syaitan pasti kalah. Maka artinya akan tiba saat di hadapan kita, kalau tidak di hadapan kita, mungkin anak cucu kita, di mana peradaban lain selain Islam itu akan hancur, lebur porak-poranda secara dramatis. Akan tiba saat di mana kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke tempat asal mereka, komunisme akan kembali ke tempat asal mereka, dan Islam yang lain pun sama. Dan itulah saat di mana Islam zahir di seluruh dunia. Namun sebelum menuju itu Bapak Ibu, babak final ini harus kita hadapi. Dan yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan itu sendiri, iblis dan dajjal, yang secara nyata tidak muncul di hadapan para nabi dan rasul. Hari ini yang muncul di hadapan kita nanti. Berarti pertarungan ini pertarungan yang paling bergengsi. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, bukan semata mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang terbaik, tapi yang kita pertaruhkan dalam pertarungan ini adalah reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa demikian? Karena sosok yang dihadapi, duo kampiun kesesatan iblis dan dajjal, mereka mengaku Tuhan. Jadi nama baik Allah yang dipertaruhkan. Inilah kenapa dikatakan babak final, dan pasukan apa yang memperjuangkannya adalah pasukan yang terbaik. Maka jangan heran jika banyak yang berguguran dari pasukan kaum muslimin ketika pertarungan ini terjadi. Di mana bertemunya Nabi Isa dengan Dajjal? Di Aleppo. Aleppo perbatasan dengan Turki. Saat itu Turki dikuasai oleh Bani Rum. Hum yajtami'una tahta samanira raya. Bani Rum, Eropa, kemungkinan NATO, mereka membawa 80 bendera. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa jumlah Eropa yang menguasai Turki? 1 juta. Pertanyaannya, perang apa yang menyebabkan Turki dikuasai Eropa? Apakah klaim Erdogan atas Hagia Sophia dan klaim Erdogan akan menguasai Al-Aqsa setelah Hagia Sophia? Berarti Erdogan membawa umat Islam dalam perang besar melawan Israel, betul? Apakah itu yang akan membuat nanti pasukan 80 bendera Bani Rum itu akan menguasai Turki? Lalu Imam Mahdi dan pasukannya bertahan di Aleppo. Di mana Aleppo? Halab. Kenapa harus Aleppo? Karena disitulah terdapatnya masjid tempat turunnya Nabi Isa AS. Artinya jika Erdogan kalah karena memang Turki akan dikuasai oleh 80 bendera tadi, kemungkinan NATO, maka merah putih yang akan melanjutkan. Betul? Allahu Akbar. Klaim Erdogan sudah mengatakan, setelah Hagia Sophia saya akan menguasai Masjid Al-Aqsa.
Satu sikap ditujukan oleh Paus Fransiskus. Saya bersedih ketika Hagia Sophia menjadi masjid. Loh, kenapa bersedih Pak Paus? Kenapa Anda tidak bersedih ketika puluhan bahkan ratusan gereja berubah menjadi masjid? Anda tidak bersedih ketika jemaat Anda berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa Anda diam saja? Lalu kenapa ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, Anda bersedih? Karena Hagia Sophia simbol pertarungan peradaban. Yang pertama kali membebaskan Hagia Sophia dan menjadikannya masjid adalah seorang yang terbaik. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaisu jaisuha." Dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, Istanbul akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang memimpin pembebasannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskannya. Siapa yang disebutkan Rasulullah? 25 Jumadil Ula 857 Hijriah bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Muhammad Al-Fatih di usia yang ke-22 tahun membebaskan Konstantinopel, dan beliau membuat surat atas namanya Yayasan Muhammad Al-Fatih menjadikan Hagia Sophia yang sebelumnya katedral gereja menjadi masjid. Dan ini bertahan sampai 1924. Setelah 1924 Turki hancur, dijadikan museum. Pengadilan negeri Turki memutuskan Hagia Sophia dijadikan museum ilegal. Yang benar adalah masjid, maka kembalilah Hagia Sophia menjadi masjid. Maka ketika Hagia Sophia menjadi masjid, itu simbol kemenangan umat Islam atas peradaban Romawi. Betul? Sebagaimana peradaban yang menang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Menangnya Muhammad Al-Fatih, kalahnya kaum salibis. Itu Bapak Ibu. Jika sekarang Hagia Sophia jadi masjid, berarti kaum salibis kalah. Apakah ini tidak akan dibiarkan oleh mereka? Tentu mereka tidak akan membiarkan. Artinya perang salib akan kembali terjadi. Itulah yang membuat Erdogan akan terseret pada perang besar. Tapi Erdogan sudah tahu itu pasti terjadi, maka dia berani mengatakan setelah Hagia Sophia adalah Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, tidakkah kita sedang diarahkan kepada satu pertarungan peradaban yang akhir zaman ini? Pertarungan besar akan terjadi di Aleppo. Ini Turki dikuasai oleh 80 bendera atau 960.000 pasukan Bani Rum. Pertanyaan saya, jika itu terjadi di zaman kita, di zaman Erdogan, lalu kemana Erdogan? Apakah dia gugur ketika mempertahankan Turki atau dia bergabung dengan Hamas? Ya, Hamas di sini Palestina, dan ini Suriah, dan di sini Aleppo, dan di sini Aleppo inilah terdapat Masjid Umawi. Kenapa disebut Masjid Umawi? Karena dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini adalah Masjid Umawi. Dan di masjid inilah terdapat menara putih, menara Isa bin Maryam. Di sinilah Nabi Isa akan turun. Saat itu umat Islam sedang salat. Wa antum taqumuna salat al-fajr. Wa qad uqimatis salat. Kalian sedang bersiap-siap melaksanakan salat subuh. Wa imamukum minkum. Imamnya adalah kalian, Imam Mahdi. Wa qad uqimatis salat, dan salat sudah dikumandangkan qomatnya. Lalu Imam Mahdi meluruskan, istawu sufufakum tarasu atadilu. Falamma yusawu sufufahum, maka tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manaratil bayda, maka turunlah Isa bin Maryam memegang dua sayap malaikat di sisi menara putih. Inilah menara putihnya menurut para ulama ahli hadis. Ada di Masjid Aleppo dan ini ada di Suriah di sini. Berarti pertemuan yang dekat antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Romawi. Inilah perang menggunakan teknologi yang terakhir, di mana nuklir akan digunakan terakhir kali. Setelah itu tidak ada perang nuklir karena ada hilangnya teknologi. Karena Dajjal muncul dari Khurasan. Khurasan sebelah sini. Nanti kita bahas Khurasan, Bapak. Pasukan Dajjal 70.000 orang. Setelah Nabi Isa turun, Al-Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah sallallahu alaihi. Mari Nabi Allah, imami kami salat." Kemudian selesai salat berjamaah, iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini pun dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, Iran. Lalu apa yang terjadi? Artinya di hadapan kita akan ada peristiwa-peristiwa besar. Sudah siap menghadapinya? Pandemi COVID-19 hanyalah pembukaan. Dan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Selamat datang di pertarungan akhir zaman, Bapak Ibu.
Inilah yang tadi saya katakan babak final dari pertarungan akhir zaman. Allahu Akbar. Artinya Islam sebentar lagi akan zahir.